Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal memberikan beberapa informasi kepada kalian ya, khususnya untuk para pecinta koin micin. Ini ada sedikit warning juga ya, khususnya untuk gue pribadi gitu, karena di sini juga gue masih sering untuk berinvestasi di koin-koin micin, dan sekarang ada beberapa pertimbangan yang harus kita pertimbangkan dengan adanya sebuah berita seperti ini. Oke, jadi untuk beberapa beritanya di sini ada salah satunya datang dari YEF ataupun World Economic Forum, yang kedua datang dari XRP, yang ketiga juga ada koin Solana, dan pastinya itu ada kaitannya juga dengan koin micin ya. Jadi di sini untuk kondisi market per hari ini udah mulai jauh ya, walaupun dari Bitcoinnya sendiri mengalami penurunan 0,10%. Dan di sini ada XRP, dia pun mengalami kenaikan hampir 3%, bahkan Solana yang bakalan kita bahas sekarang mengalami kenaikan 7,59%. Oke, seperti yang kita tahu bahwa koin Solana ini ada sebuah kaitannya juga ya terhadap sister company dari bursa FTX, yaitu Alameda Research, karena dari si Solana ini memiliki exposure smart contract ke dalam perusahaan Alameda Research. Nah, kenapa dari koin Solana ini mengalami tergelincir di beberapa bulan ke belakang atau di beberapa minggu ke belakang ya, dan sekarang kenapa juga nih dari koin Solana itu mengalami pemulihan. Oke, jadi di sini bakal kita bahas nantinya ya. Dan sekarang kita cek dulu dalam sebuah chart dari koin Solana. Nah, dari koin Solana ini mengalami pemulihan kisaran 5 hari berturut-turut sampai dengan hari ini ya. Jadi hari ini itu adalah candle ya, ini candle kelima atau di hari kelima dari koin Solana ini yang mengalami pemulihan dalam sebuah harga. Oke, di sini untuk kita melihat dalam sebuah chart dari koin Solana ya, dari harga $38 ini sempat tergelincir ya, karena ada pengaruh juga yang gue bilang tadi dari Alameda Research gitu. Karena dari si Solana ini memiliki exposure smart contract ke dalam perusahaan Alameda Research ya, kurang lebih seperti itu, dan sekarang ada sedikit pemulihan. Jadi di sini ada sedikit faktor gitu ya. Kenapa sih koin Solana ini mengalami pemulihan? Pastinya ada sebuah alasan dan ada sebuah faktor dukungan juga terhadap koin Solana. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Nah, untuk informasi yang pertama di sini datang dari media Findball.com. Forum Ekonomi Dunia menguraikan masa depan kripto saat 2023 dimulai. Nah, jadi di sini adanya sebuah perbincangan orang-orang besar di dalam World Economy Forum ya terhadap kripto saat 2023 ini dimulai. Di mana sekarang ini adalah kita masuk ke dalam fase tahun 2023, dan ini masih dalam tahap awal ya untuk kita memasuki di tahun 2023. Oke, di sini untuk terkait Forum Ekonomi Dunia ataupun YEF World Economy Forum telah menyarankan bahwa musim dingin sektor cryptocurrency tahun 2022 dapat menandai titik balik bagi industri. Ya, semoga saja di tahun 2023 ini untuk dari cryptocurrency ataupun sektor industri cryptocurrency ini bisa mengalami pemulihan ya. Dan di sini menurut dari agensi, penurunan pasar dapat disamakan dengan gelembung.com, di mana sebagian besar perusahaan terhapus dengan entitas yang tangguh. Nah, jadi di sini ada sedikit alasan ya terkait dari pemulihan dan juga titik balik industri cryptocurrency, yang salah satunya terlihat dari salah satu perusahaan yang mungkin kelihatannya itu agak sedikit tangguh namun ternyata tergelincir juga pada saat tahun 2022. Dan kata pejabat konsorsium tata kelola mata uang digital YEF yang bernama Dante Dispert dalam posting blog yang diterbitkan pada 2 Januari. Nah, jadi kurang lebih di sini ada salah satu pejabat konsorsium tata kelola mata uang digital ya yang bernama Dante Dispert. Jadi dia telah memperhatikan dengan beberapa perusahaan yang sempat tergelincir dari tahun 2022 yang kelihatannya itu agak sedikit tangguh. Namun kenapa nih ada sebuah kejadian bahkan mengalami kebangkrutan? Ya, karena memang dalam tahun 2022 itu banyak sekali beberapa fenomena-fenomena yang terjadi, ya salah satunya adalah kebangkrutan lah ya seperti itu. Dan dalam YEF sendiri menunjukkan bahwa masa depan cryptocurrency akan dipandu oleh prospek regulasi, sambil mengakui peran teknologi blockchain di sektor keuangan umum. Nah, jadi di sini untuk dari YEF sendiri ternyata dalam sebuah perkumpulan atau mungkin perbincangan ya terkait wacana cryptocurrency ini adalah bakal diregulasi. Kenapa di sini yang bakal diregulasi? Karena memang salah satu alasan kuatnya di sini untuk teknologi blockchain itu sudah masuk ke dalam sektor keuangan umum. Salah satunya adalah program CBDC, Central Bank Digital Currency, di mana Central Bank Digital Currency ini dia akan menggunakan blockchain ya. Jadi kurang lebih itulah kenapa di sini yang sedang diwacanakan atau yang sedang direncanakan untuk masa depan cryptocurrency ini harus diregulasi, karena sekarang dari segi teknologi blockchain itu sudah masuk ke dalam sektor keuangan umum.
Walaupun mungkin di sini kita berpikir bahwa cryptocurrency ini harusnya terdesentralisasi ataupun terpusat, tetapi kenapa sekarang alih-alih harus diregulasi? Karena yang mungkin alasan kuatnya teknologi blockchain itu sudah masuk ke dalam sektor keuangan. Namun untuk gua pribadi juga masih percaya nggak percaya ketika memang cryptocurrency ini diharuskan untuk diregulasi. Namun untuk menurut gua pribadi ketika memang harus diregulasi seharusnya yang lebih ditingkatkan itu adalah bursanya ya, bursa cryptocurrency, bukan dari cryptocurrency-nya. Yang sekarang kita lihat itu jadi di sini alasan keduanya dalam sebuah posting blog YIF mencatat bahwa yurisdiksi yang melakukan upaya untuk mengatur industri kemungkinan besar akan membentuk masa depan, mempertahankan bahwa pelaku kejahatan masih dapat mengeksploitasi industri. Nah, jadi di sini untuk alasan keduanya demi meminimalisir dari segi kejahatan yang masih mengeksploitasi terhadap industri cryptocurrency. Nah, jadi kurang lebih seperti itu alasan-alasan kenapa dari cryptocurrency sendiri ini harus diregulasi. Lalu apa kaitannya terhadap koin micin? Oke, jadi untuk koin micin sendiri di sini masih banyak juga orang-orang yang menyatakan bahwa koin micin itu bermodalkan spekulasi. Ya nggak ada salahnya juga gitu ya untuk koin micin dijadikan ya sebagai spekulasi walaupun dia memiliki website, rencana ataupun roadmap peta jalan segala macam. Namun ya masih banyak juga orang-orang yang memikirkan bahwa koin micin itu adalah mengandalkan dari segi spekulasi. Namun ya itu balik lagi sama diri kalian masing-masing ya. Gua rasa sih untuk dari koin micin sendiri ya ketika memang kita masih ingin berinvestasi di koin micin, kita sekarang ini harus ditingkatkan lagi dari segi diornya atau do your own research ya. Kita riset sedalam-dalamnya, seserius apa depth-nya, sebagus apa projectnya, use case-nya apa, utilitasnya apa gitu ya, lalu keuntungannya untuk kita apa walaupun kita hanya berinvestasi dalam jumlah modal yang minim. Misalkan 10 ataupun $20 tetapi ya kita sayangi juga uang kita ya. Karena ini ya kemungkinan ketika memang cryptocurrency diharuskan untuk diregulasi, ini akan ada dampaknya juga terhadap koin micin. Ya, namun kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian nih apabila kalian memiliki opini pribadi, pendapat pribadi terhadap regulation untuk cryptocurrency ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, dan untuk informasi yang kedua di sini datang dari media coingap.com dan ini ada salah satu kaitan juga terhadap pembahasan kita pertama terkait regulasi di industri cryptocurrency. Kenapa ini dijadikan sebuah patokan? Bukan patokan juga sih sebetulnya ya, atau bisa dijadikan sebuah acuan lah. Yang pertama itu kan kita pembahasannya terkait regulasi di industri cryptocurrency, sementara di sini ada yang masih mengganjal, ada yang masih belum diselesaikan, yaitu XRP versus SEC ya. Jadi sampai dengan sekarang ini belum selesai-selesai kasusnya. Bahkan di sini ada informasi juga gitu bahwa SEC sendiri sekarang masih melindungi dokumen Hinman gitu ya. Di mana dalam sebuah kasus ini belum ada titik terangnya, belum ada solusinya apakah XRP ini komoditas atau sekuritas gitu ya. Dan terkait acuan terhadap regulasi industri cryptocurrency yang menurut gua, acuannya itu dari sini ya atau patokannya dari sini. Ketika memang kasus antara XRP dengan SEC ini sudah selesai, yaitu tidak menutup kemungkinan untuk regulasi itu akan dijalankan terhadap industri cryptocurrency. Walaupun memang itu tujuannya bagus juga ya demi meminimalisir dari, adanya sebuah kejahatan yang masih mengeksploitasi industri cryptocurrency. Ya walaupun sudah diregulasi apakah itu akan dinyatakan aman 100%? Menurut gua tidak begitu juga ya. Ya walaupun kita sudah meningkatkan dari segi keamanan yang namanya pencuri, yang namanya kejahatan itu dia mencari-cari celah di mana titik kelemahan kita ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya di sini hanya saja dari beberapa orang besar itu ingin meminimalisir dari tingkat kejahatan yang masih mengeksploitasi terhadap industri cryptocurrency dan kesimpulannya di sini ada sebuah patokannya juga terhadap koin XRP ya. Jadi cryptocurrency bakalan diregulasi atau tidaknya ya tergantung dari perdebatan antara XCC dengan XRP ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk informasi yang terakhir di sini datang dari founder Ethereum yaitu Vitalik Buterin. Di sini gua mendapatkan sebuah informasi ya. Ini ada acuannya juga, ini ada kaitannya juga terhadap koin Solana. Kenapa koin Solana mampu rally kisaran 5 hari sampai dengan hari kelima saat ini ya. Ternyata sumbernya itu datang dari Vitalik Buterin. Jadi kurang lebih di sini itu Vitalik Buterin telah menyatakan ya, beberapa orang pintar memberitahu saya bahwa ada komunitas pengembang pintar yang sungguh-sungguh di Solana. Dan sekarang uang opportunistik yang mengerikan telah hilang, rantai memiliki masa depan yang cerah. Sulit bagi saya untuk mengatakannya dari luar, tetapi saya berharap komunitas mendapat kesempatan yang adil untuk berkembang. Nah, jadi setelah adanya sebuah cuitan seperti ini dari founder Ethereum ataupun Vitalik Buterin, karena di sini Vitalik Buterin sendiri ya masih mendukung terhadap koin Solana. Walaupun Solana itu digembar-gemborkan bahwa Solana ini adalah Ethereum killer ya.
Tetapi dari Vitalik Buterin sendiri dia tidak merasa tersaingi gitu ya dengan kehadirannya Solana. Bahkan koin Solana reputasinya agak sedikit hancur juga di sini Vitalik masih tetap mendorong ya, masih tetap mendukung koin Solana. Karena yang dikatakan oleh Vitalik Buterin sendiri ya, dia masih memiliki keyakinan gitu terhadap komunitas pengembang pintar yang sungguh-sungguh di Solana. Jadi masih ada orang pintar yang bersungguh-sungguh di koin Solana untuk mengembangkan koin Solana. Makanya di sini dari Vitalik Buterin sendiri memberikan sebuah dukungan terhadap koin Solana yang reputasinya agak sedikit hancur karena terdampak juga dari FTX dan sister company-nya yaitu Alameda Research ya. Walaupun dari Vitalik Buterin sendiri masih memiliki keraguan ataupun sulit bagi Vitalik Buterinnya untuk mengatakannya dari luar, tetapi dia masih tetap yakin dan juga optimis dan dia pun masih menanamkan suatu harapan terhadap komunitas bisa memiliki kesempatan untuk tetap berkembang ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebihnya ya Vitalik Buterin masih tetap mendukung lah terhadap koin Solana. Jadi sekarang ini beberapa orang besar sebetulnya masih tetap berkesinambungan gitu ya antara CG, Vitalik Buterin gitu dan beberapa orang-orang besar lainnya yang memiliki powerful di industri cryptocurrency sebetulnya itu bergabung, dia bukan bersaing ya. Sekalipun dia bersaing ya bersaingnya secara sehat ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.